Salam, selamat kembali ke Bitwise. Kongsian hari ini cukup mudah paham, mengapa kita menggunakan Bitcoin? Rumusannya, cepat, Bitcoin senang dipakai, privasi dan pemerintah pusat tidak dapat mengambil alih. Marilah belajar bersama lebih lanjut. Sebelum mulai, mohon sokong kami dengan cara berlangganan, bersuka, dan berkongsi. Terima kasih. Satoshi Nakamoto pada awalnya menciptakan Bitcoin sebagai cara pembayaran alternatif yang terdesentralisasi. Tidak seperti transfer bank antara bangsa, biayanya rendah dan hampir segera. Anda mungkin pernah mendengar bahwa Bitcoin dan mata uang kripto serta semua viral di sekitarnya sebagai masa depan keuangan. Falsafah utama di sebalikan Bitcoin adalah untuk menciptakan sistem pembayaran elektronik yang tidak bergantung pada pihak ketiga atau pihak terpusat untuk konfirmasi, penyelesaian, atau penerbitan. Selain menghilangkan pihak ketiga, transaksi Bitcoin tidak dapat diubah, dan relatif lebih murah daripada cara tradisional. Dibandingkan dengan mata uang fiat yang dikendalikan oleh pemerintah, Bitcoin bersifat publik dan beroperasi secara berdikari dari entitas negara manapun. Transaksi diverifikasi secara digital melalui jenis teknologi buku besar yang dikenal sebagai blockchain yang tidak terikat ke satu server pusat, melainkan ke jaringan komputer global. Ini membuat transaksi Bitcoin secara signifikan kurang rentan terhadap penipuan atau tolak bayar. Bayangkan suatu pagi terbangun dengan akun PayPal yang ditutup karena aktivitas penipuan yang melibatkan akun Anda. Itu tidak dapat terjadi dalam pengaturan terdesentralisasi karena dana Anda tidak dikendalikan oleh entitas terpusat. Sedemikian, pemerintah negara Anda tidak dapat menutup blockchain karena tidak dihosting di satu server atau di satu lokasi. Ciri-ciri ini sangat bermanfaat bagi pedagang online dan memungkinkan konsumen menikmati pilihan pasaran domestik dan internasional yang lebih luas tanpa khawatir tentang biaya tinggi atau batasan geografis. Selain itu, transaksi Bitcoin atas nama samaran, yang berarti mereka menawarkan kepada pengguna tingkat anonimitas tertentu saat berdagang atau bertukar dana. Sampai batas tertentu, Bitcoin juga mengatasi masalah dengan model pengiriman uang saat, khususnya masalah kos dan kecepatan. Layanan pengiriman uang tradisional biasanya membebankan biaya yang sangat tinggi dan kiriman memakan masa beberapa hari untuk sampai. Bitcoin, di sisi lain, tidak hanya lebih cepat, tetapi juga jauh lebih murah. Ini karena jaringan Bitcoin tidak bergantung pada perantara manapun untuk mengonfirmasi transaksi. Ada jaringan kontributor sukarela di seluruh dunia yang menjalankan peralatan komputasi mereka 24 jam 7 hari untuk mengonfirmasi transaksi Bitcoin. Dibutuhkan sekitar 10 menit untuk konfirmasi pembayaran Bitcoin. Ini bisa lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung kegunaan jaringan Bitcoin. Semakin ramai yang menggunakan jaringan pada waktu tertentu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses transaksi dan sebaliknya. Anda dapat menganggapnya seperti lalu lintas di jalan tol. Semakin sibuk, semakin lama waktu yang dibutuhkan setiap mobil untuk mencapai tujuannya. Bitcoin telah terbukti menjadi cara yang lebih efisien dan lebih murah untuk mengirim uang lintas batas. Misalnya, menurut Bank Dunia, biaya rata-rata global untuk mengirim pengiriman uang $200 pada tahun 2020 adalah 6,82%. Itu bisa menjadi sangat signifikan untuk angka yang lebih tinggi. Padahal, biaya transaksi rata-rata jaringan Bitcoin saat ini sekitar $2.67. Itulah sebabnya negara-negara seperti El Salvador telah menjadikan Bitcoin sebagai bentuk uang yang diakui sah. Secara umum, Bitcoin terdesentralisasi dan memberi orang kebebasan untuk bertukar nilai tanpa bergantung pada perantara.
Dan berkat ledakan institusional tahun 2020 dan 2021, banyak perusahaan tradisional sekarang menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Jauh dari penggunaannya sebagai alat tukar, Bitcoin telah mendapatkan gelar emas digital karena kelangkaannya dan potensi penggunaannya sebagai lindung nilai ekonomi atau inflasi, sejenis aset yang dibeli untuk melindungi dari krisis ekonomi atau penurunan nilai mata uang masing-masing. Sama seperti emas yang bekalannya terahat, Bitcoin memiliki bekalan maksimum 21 juta. Sejauh ini, 18,9 juta Bitcoin telah dilombong. Karena alasan ini, banyak pedagang, investor institusional, dan penabung kecil telah menyadari potensi keuntungan dari apresiasi harga Bitcoin karena hanya tinggal 2,1 juta untuk memasuki sirkulasi. Diperkirakan ada lebih dari 20 juta jutawan di dunia, yang berarti hanya cukup bagi setiap jutawan untuk memiliki satu Bitcoin, terlepas dari populasi dunia lainnya. Semoga Anda suka dengan kongsian hari ini.